Prinsip terpenting dari ilmu menasehati adalah kita harus tahu yang membulak-balik hati itu adalah Allah, bukan kita. Jadi memberi nasihat itu adalah amal soleh, bukan kita. Seperti saya ceramah sekarang, bukan Abdullah Gimnastiar yang bisa merubah, tidak bisa. Saya tidak bisa ngerubah siapapun. Wah, AA, sesudah dengar ceramah AA, saya jadi tergugah. Bukan saya yang menggugah. Saya tidak bisa menggugah hati Bapak Ibu, dan enggak tahu hatinya juga di mana. Jangan, saya ceramah ini amal soleh aja. Kalau niatnya benar, yang disampaikannya benar, caranya benar, dan saya berusaha mengamalkan, mudah-mudahan Allah ridho. Perkara ucapan ini masuk ke hati, itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak ini? Ini mutlak nih. Kalau kita merasa kita yang bisa merubah, kita nggak akan bisa bagus tuh. Ngerti tidak? Nah itu berarti kita yang merubah, ya nggak? Dasar blow on, bebal. Nah berarti kita merasa yang ngerubah. Saya sudah nasehatin 5 kali, nggak ada robahnya. Budek. Itu berarti kita yang merasa merubah. Kita menasehati itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, al-ayah, itu adalah sebagai amal soleh kita. Jelas Pak? Jadi kalau belum diterima atau malah belum mau nurut, itu tidak berarti gagal. Boleh jadi ditunda oleh Allah, boleh jadi Allah ingin membuat kita evaluasi diri, ya kan? Boleh jadi supaya kita lebih tulus. Makanya jangan sampai kita merasa ya kita yang bisa merubah orang. 2, ini ilmu hati dulu nih. Di dalam ilmu mengoreksi jangan merasa di atas kita ini. Kayak nasihati anak, kenapa enggak mempan? Karena anak itu lebih bersih hatinya dibanding orang tuanya, benarkah? Jawab hadirin, jangan bikin emosi kan? Anak belum balik, nggak punya dosa. Kita terbalik, ya kan? Sudah nggak kita, bu, nggak pada jawab. Banyak mana dosa anak, dosa ibu? Jujur, Pak, banyak mana? Dosa istri, dosa bapak? Dosa istri. Anak tuh dosanya lebih sedikit. Kenapa susah nasihat? Karena kitanya udah ujub, merasa berjasa. Ini ibumu nak, ini ibumu nak. Anak udah tahu, nggak usah dijelaskan. Kenapa? Karena merasa udah berjasa. Ibu yang hamil tuh nak, anak tahu. Ibu yang melahirkan udah tahu. Ibu yang menyusui tahu. Pertanyaan anak, siapa yang nyuruh itu? Hadirin, anak teh enggak nyuruh. Mau nasihatnya diterima anak? Turun, harus banyak tobat, banyak istighfar. Karena jangan-jangan nasihat kita tuh karena kita merasa ibu sudah kuliah S3 nak, hampir S4. Ada gitu S4? Ibu tuh sekolah di luar negeri, ibu itu dosen. Anak perlu enggak itu? Enggak. Anak itu perlu hati ibunya, bukan gelar ibunya, bukan jabatannya. Bapak tuh di kantor ngurus 10.000 karyawan. Buat anak mah nggak ada perlunya nyebutin itu. Dan yang diperlukan anak itu hati bapaknya. Nih contoh. Ini maaf saya sering mencontohkan ini. Seorang ibu mengatakan begini, nak, sini sayang, panggil anaknya yang SD. Ibu sayang padamu nak, tahu nggak air mata ini
nyaris ngalir setiap kali ibu memohon ke Allah. Saking ibu ingin engkau bahagia, ibu ingin kau mulia dunia akhirat. Ibu mau melakukan apapun demimu nak, dan ibu lakukan tanpa pamrih. Benar-benar karena Allah. Bagus? Bagus? Bagus enggak? Bandingkan dengan yang satu ini. Sini nak, peluk si anak. Hati yang bicara. Ya Allah, anak ini adalah amanah darimu. Ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang amanah, belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar, belum tulus mengurusnya, belum sungguh-sungguh memohon kepadamu. Ampun ya Allah. Sambil meluk, sambil mengecup keningnya dan berbisik, nah, maafkan ibu sayang, maaf, doakan yang banyak ya, doakan. Cuman itu saja. Yang mana yang ada di hati anak kira-kira? Jawab. Yang mana Pak? Yang mana Bu? Lihat sendiri tidak, mendengar langsung tidak, tapi kita bisa merasakan itulah bahasa hati. Tidak lihat, tidak mendengar langsung, kita bisa merasakannya. Makanya hadirin, orang-orang yang tidak pakai hati, walaupun ilmunya canggih, tidak bisa. Orang yang tidak pakai hati, walaupun dalilnya sahih, tidak masuk. Sudah menjadi sunnatullah. Hati itu disentuh oleh hati. Kita tidak lihat foto Rasulullah, video Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak melihat, tidak mendengar suaranya, tidak ada rekamannya. Tapi hati kita tergerak semua karena setiap ucapan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai hati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pakai hati yang penuh kasih sayang. Makanya di dalam menasehati orang tuh pakai hati, tidak kasih sayang, ketulusan, ketawaduan. Ustadz yang baca Quran tadi mana? Fabima rahmati minallah lintalahum. Jelas? Kawan-kawan sekalian, ayo jangan petantang petenteng, jangan merasa punya pangkat, gelar, jabatan. Apalagi ada surat Ali Imran 159. Ali Imran 159. Ya, kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkah rahmat dari Allah lah, wahai engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan fatu min haulik, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan, tawakalkan ke Allah. Sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Nih, lemah lembut, jangan kasar, jangan caci maki, celak mencelak, kutuk mengutuk. Karena yang mengubah itu Allah, bukan kita. Jelas? Bagaimana kita bisa mengubah orang dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah? Maksudnya bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang sedang kita sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah? Ada saatnya harus tegas, ada saatnya harus bertarung dengan fisik, ada saatnya memang harus bertempur, tapi semua itu bukan karena nafsu kita, bukan karena amarah keperluan pribadi kita. Jangan menggunakan nama dakwah untuk memuaskan nafsu. Semuanya harus datang dari kebeningan hati. Sepakat hadirin? Tidak terbayang Rasulullah caci maki, sumpah serapah. Kalau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, di antara hadiahnya kita dijadikan jalan orang lain berubah. Bukan kita yang bisa mengubah orang. Makanya kita harus mengubah diri kita sendiri, baik hati, tutur kata, sikap, agar disukai Allah. Dan kita jadi jalan. Jangan sampai bagusnya cuma ngomong gini aja. Ini ceramah gampang hadirin. Tinggal persiapan, belajar, bicara. Tapi yang tidak gampang dari ceramah ini adalah hatinya nih. Ini bisa ujub gini-ginian. Oh, inilah majelis taklim yang paling lama. Sudah 19 tahun. Padahal belum tentu diterima, betul? Alhamdulillah, jamaah banyak yang datang. Padahal yang menggerakkan Allah. Kenapa kita yang ujub? Ini bisa naik nih dengan terkenal, dengan diondang ke sana sini, dengan banyaknya jamaah, bisa lupa bahwa ya semua ini adalah ujian. Bahwa mereka datang, jamaah datang bukan karena kesolehan kita, karena Allah saja mau mendatangkan. Jangan sampai lupa apa yang Allah tahu. Saudara kan mau datang syariatnya karena enggak tahu kelakuan Agim, benar? Benar tidak? Kalau saudara tahu dosa-dosa saya, aib-aib saya, kekurangan saya, enggak akan datang, yakin. Dan Allah yang nutupin. Dan saya enggak akan ngebuka, ya tinggal minta ampun aja. Tidak boleh merasa. Nah, Allah melihat sesudah ceramah ini apa kelakuan saya. Kalau ceramahnya bagus, di belakangnya jelek, tahu. Karena ada yang bagusnya cuma di mimbar. Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional, kita harus memiliki integritas. Kata supir, bleh, integritas apa bos? Tadi malam mesum saya nganter. Kata supir, supir aja tahu nggak ada wibawa, benar? Ngomong-ngomong, udah dengar belum cerita tentang singa nikah? Ceritain jangan. Yang udah tahu diam, awas, jangan ngacoin ya. Jadi gini, ini cerita aja. Di dalam pernikahan singa, ya antara singa betina dengan singa pria, singa jantan maksudnya. Nah, di dalam adab pernikahan resepsi singa itu binatang-binatang lain selaku tamu tidak boleh dekat. Jadi minimal 10 meteran gitu. Nah, mereka jalan beriringan, kelinci, kijang, kambing semua, dan sopan ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainaka fi khair. Singa tiba-tiba kucing loncat. Waduh, singa tersinggung. Kucing, kurang ajar kamu.
Berani-berani ngedeketin singa, si raja hutan. Sebentar, singa, jangan marah. Saya ada berita penting nih. Apa? Boleh saya berbisik? Hah, apa? Singa langsung pucat. Apa coba yang dikatakan tausiah dari kucing itu? Sehingga singa raja hutan pucat. Ini keberanian tawasobil hak tuh hadir. Tahu kata kucing apa? Singa, jangan sombong ya. Saya juga dulu singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Silahkan pikir, ayo. Ngerti Pus? Pus? Berapa banyak lelaki yang di kantor singa, di rumah mengeong? Halo? Udah mikir, enak kan ketawanya ya? Enak ya? Sebab ngetawain diri sendiri. Kalau wanita mah jarang berubah, singa we hantem ya. Lelaki yang suka mengeong. Halo? Tuh, itu kucing aja bisa menasehati.